Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim 17 untuk evaluasi tengah semester MPPLA, yaitu dengan aplikasi video training yang ditulis oleh saya sendiri, Fitra Ramadan, dan teman saya, Rian Fernaldi. Di sini kami akan menjelaskan ETS untuk bagian kedua. Oke, selanjutnya ini daftar isinya ada soal evaluasi tengah semester, deskripsi produk aplikasi, fitur aplikasi, prototype, aktivitas, WBS, work breakdown, structure, jadwal pengerjaan proyek, rencana, serta kurva S pengendalian proyek. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rian Fernandi. Silakan. Ya, jadi untuk soal studi kasus ETS ini ada sebuah perusahaan konsultan yang dipercaya untuk menangani proyek penyediaan sistem video training untuk sebuah perusahaan. Jadi pekerjaan ini akan direncanakan selesai dalam 4 bulan dengan dana sebesar 200 juta. Kemudian kami disuruh membuat mengenai deskripsi produk, kemudian ada fitur yang akan dibangun, prototipe aplikasi, WBS, jadwal pengerjaan, rencana penggunaan anggaran, dan yang terakhir ada kurva S pengendalian produk. Untuk yang berikutnya adalah deskripsi produk aplikasi. Jadi aplikasi yang kami buat ini bernama Training Academy. Aplikasi ini akan menggunakan platform website untuk menyediakan pelatihan kepada perusahaan. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat memperoleh pengalaman langsung dari pekerja lapangan yang sudah terlatih di bidangnya, baik menggunakan kursus gratis maupun kursus yang premium. Juga pada aplikasi ini juga akan ada sarana untuk berinteraksi secara langsung dengan instruktur melalui chat. Untuk fiturnya, di sini kami ada 11 fitur. Jadi yang pertama itu ada menambahkan kursus beserta materi dengan mudah, kemudian menyediakan daftar video playlist untuk kursus yang diikuti, menampilkan progres dari masing-masing kursus yang diikuti, menetapkan harga khusus secara dinamis berdasarkan waktu tertentu, juga bisa menetapkan diskon secara dinamis berdasarkan waktu. Kemudian akan ada beberapa metode pembayaran yang disediakan. Kemudian juga nanti ada konfirmasi pembayarannya. Setelah itu, fitur berikutnya adalah memberi nomor unik untuk validasi pesanan. Kemudian ada mengirim pemberitahuan ketika pembayaran berhasil. Kemudian menyediakan layanan chat dengan instruktur. Dan yang terakhir adalah memberikan layanan support selama 24 jam. Untuk prototipe ini mungkin bisa langsung ke Figma saja. Jadi di sini akan ada halaman login, user harus login terlebih dahulu, atau jika tidak punya bisa registrasi terlebih dahulu. Jadi kalau user registrasi seperti biasa akan ada username, password, kemudian konfirmasi password dan emailnya. Kemudian coba klik register. Sebelumnya. Ya, setelah berhasil melakukan register, maka user akan berada di halaman home. Jadi untuk halaman home ini akan ditampilkan kursus-kursus yang belum terselesaikan ataupun kursus-kursus yang terakhir kali dilihat. User juga dapat menggunakan fitur pencarian di atas itu untuk mencari kursus lainnya. Setelah itu, ketika user memilih kursus yang telah diikuti, seperti yang kursus manajemen penjadwalan itu, coba diklik. Jadi akan ditampilkan daftar materi yang ada di sebelah kanan, kemudian juga ada deskripsi materinya di bawahnya. Setelah itu, coba ke menu progress. Ya, jadi untuk menu progress ini akan menampilkan untuk progres dari kursus yang telah diikuti oleh user tersebut.
Setelah itu ada menu pesan. Jadi di menu pesan ini untuk tujuannya agar bisa berinteraksi secara langsung dengan instrukturnya. Kemudian ada menu pengaturan. Jadi di sini user bisa mengganti tampilannya ke mode gelap. Kemudian di halaman home juga yang user bisa melakukan memilih kursus memilih kursus yang ingin dibeli. Coba dipilih yang bawah itu. Nah, jadi di sini akan ditampilkan kursus yang belum dibeli oleh user, kemudian akan ada daftar materinya apa saja, dan juga di bagian bawah kita bisa menekan tombol beli kursus yang akan ada harganya, dan juga kalau ada diskonnya akan ada tanda badge berupa 50% atau berapa nominal dari diskon. Coba diklik. Ya, setelah itu akan diarahkan ke halaman pembayaran, di mana di halaman pembayaran ini akan disediakan beberapa metode yang umum digunakan di Indonesia. Setelah itu kita masuk ke flow untuk instruktur. Ya, sama login terlebih dahulu. Kemudian di halaman kalau di halaman home-nya untuk instruktur ini akan ada daftar kursus yang dimilikinya. Jadi kalau ada banyak, ya pasti muncul di sini semua kursus-kursus yang dimilikinya. Kemudian untuk membuat kursus baru, tinggal tekan tombol yang ada, buat kursus baru. Setelah itu, instruktur bisa memasukkan judul, kemudian bisa menambahkan materinya. Ya, saat menambahkan materi ini bisa ditambahkan instruktur dapat mengatur harganya, atau ya, dan yang terakhir itu bersifat opsional. Jika instruktur mau menetapkan diskon, itu bisa diatur diskonnya berapa dan durasinya dari kapan sampai tanggal berapa gitu. Kemudian baru ditekan publikasikan. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian kembali ke laporan ini. Kemudian yang berikutnya ada aktivitas. Jadi di sini kami membagi aktivitas menjadi 6 tahapan, yaitu ada tahapan planning, analisis, design, development, testing, dan launching. Untuk tahapan yang pertama sendiri itu adalah tahapan planning. Jadi di tahapan planning ini kami bagi lagi menjadi 3 kegiatan, yaitu berdasarkan sistem, kebutuhan awal sistem, proses bisnis. Untuk tahapan analisis, ada kegiatan elisitasi kebutuhan, analisis kebutuhan, prioritas kebutuhan, validasi dan verifikasi kebutuhan. Kemudian di tahap desain ini akan melakukan rancangan untuk arsitektur antarmuka, data flow diagram, skenario, keamanan, dan database. Kemudian di tahap development ini akan dilakukan implementasi dari arsitekturnya antarmuka, logic backend. Kemudian ada juga integrasi sistem dan QA atau quality assurance. Kemudian di tahap testing ini akan dilakukan testing ke stakeholder, kemudian testing ke pengguna, kemudian perbaikan bug, dokumentasi dan evaluasi, serta penyempurnaan sistem. Untuk tahap launching, yang pertama pastinya ada peluncuran sistem, kemudian akan dilakukan pelatihan penggunaan sistem, kemudian penentuan perawatan sistem, dan pembuatan laporan akhir. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh Fitra. Baik, terima kasih Rian atas penjelasannya. Jadi saya akan melanjutkan bahwasannya di sini ada WBS atau Work Breakdown Structure. WBS ini apa? WBS ini mungkin dalam pengertiannya adalah pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis, di mana kita bisa melihat apa saja aktivitas yang bakal dilakukan dalam suatu proyek atau di dalam manajemen proyek tersebut. Nah, WBS ini digunakan untuk
melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Sesuai dengan namanya, hal ini dimaksudkan untuk perencanaan proyek supaya lebih detail dan lebih baik dalam proses pembuatannya nanti. Dan selanjutnya, di sini WBS disusun berdasarkan pembelajaran seluruh dokumen proyek yang meliputi kontrak, gambar-gambar, dan spesifikasi. Langsung saja kita ke dalam WBS yang kita buat pada kali ini. Yang pertama di sini karena kita menggunakan waterfall, di sini aplikasi Training Academy ini sendiri itu terdiri dari 6 aktivitas atau 6 tahap, yaitu yang pertama ada tahap planning, tahap analisis, tahap desain, tahap development, tahap testing, dan tahap launching yang seperti dijelaskan Rian di atas tadi. Nah, di sini tahap planning itu terdiri dari batasan sistem, kebutuhan awal sistem, dan proses bisnis. Kenapa di tahap planning ini membutuhkan ini? Karena yang pertama, ibaratnya ini merupakan sebuah fondasi untuk dalam pembuatan sebuah proyek di mana ada tujuan atau goals yang bisa didapatkan setelah pembuatannya nanti. Selanjutnya itu tahap analisis. Tahap analisis ini lebih tepatnya adalah untuk analisis sebuah kebutuhan yang dibutuhkan pada proyek tersebut, di mana apabila kita lihat, proyek ini pasti memiliki kebutuhan yang akan diakomodasi dari sistemnya. Seperti itu. Selanjutnya itu tahap desain. Tahap desain di sini terdiri dari arsitektur, antarmuka, DFD, skenario, keamanan, dan database. Hal ini penting karena kenapa? Aplikasi ini akan berjalan secara rekursif. Lebih tepatnya, aplikasi ini akan berjalan terus-menerus. Seperti itu. Dan apabila kita ketahui bahwasannya arsitektur antarmuka DFD yang tepat akan lebih baik ketimbang kita harus merubah arsitekturnya pada saat pertengahan jalan seperti itu. Oleh karena itu desain arsitektur sangat penting pada pembuatan proyek kali ini seperti itu dan desain-desain lainnya. Selanjutnya adalah tahap development atau di sini ada implementasi arsitektur, implementasi antarmuka, implementasi logic backend, integrasi sistem, dan quality assurance. Di dalam tahap development ini, itu lengkapnya sebuah proyek itu dijalankan. Bahwasannya kita ingin membuat sebuah proyek di mana proyek tersebut memiliki tahap-tahap yang jelas, seperti itu. Dan di sini ada tahap testing. Tahap testing ini berfungsi untuk apabila aplikasi atau website yang sudah dibuat itu sudah selesai, dilakukan testing dan dilakukan pengujian serta mendapat masukan dari pengguna. Oleh karena itu di sini ada testing stakeholder, testing pengguna, perbaikan bug apabila ada bug, seperti itu, dokumentasi dan evaluasi, dan penyempurnaan sistem. Selanjutnya itu tahap launching. Tahap launching di mana aplikasi ini sudah siap 100% untuk diterjunkan kepada masyarakat. Untuk WBS pada aplikasi kita, Training Academy, itu seperti ini. Selanjutnya, jadwal pengerjaan proyek itu dilakukan selama 4 bulan, dimulai dari 1 Desember 2021 hingga 31 Maret 2022. Nah, di sini kita terdiri dari 6 aktivitas. 6 aktivitas ini diantaranya ada planning, analisis, design, development, testing, dan launching. Di sini terlihat jelas bahwasannya yang planning yang berwarna hijau, analisis yang berwarna biru, desain yang berwarna kuning, development yang berwarna oranye, dan di sini testing berwarna biru gelap, serta launching berwarna abu-abu. Di sini terlihat bulan pertengahan kita lakukan planning, analisis itu bulan pertengahan sampai akhir, desain kita lakukan pada bulan Januari, setelah itu development dimulai dari Januari akhir sampai dengan Maret awal development. Setelah itu dilakukan testing 2 minggu setelah development. Setelah itu pada tanggal 26 itu setelah tanggal 26 kita lakukan launching aplikasi. Seperti itu untuk penjadwalan. Selanjutnya itu adalah rencana penggunaan anggaran pendanaan. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan biaya, estimasi biaya, serta penganggaran biaya. Nah, di sini yang pertama adalah sesuai dengan penjadwalan di atas, yaitu planning, analysis, design, development, testing, launching. Di sini dibagi menjadi planning, analysis, design, development, testing, dan launching, sehingga tertata rapi, dan kita bisa lihat bahwasannya biaya kegiatan itu terdapat di tahap tersebut itu berapa, seperti itu. Dan di sini terlihat bahwasannya batasan sistem, kebutuhan awal sistem, dan proses bisnis, serta planning, ini sudah didetailkan, bahwasannya di sini ada biaya personal,
terus ada upah dari pekerja yang akan dijelaskan di detail bawah ini, di estimasi biaya, dan biaya bahan, biaya perjalanan, dan lain-lainnya. Begitu juga dengan analisisnya seperti itu, dengan harga-harga seperti ini, dengan desain arsitektur, antarmuka, DFD, skenario, keamanan, dan database. Dengan estimasi biaya seperti ini, perencanaan biaya seperti ini, dan dilanjutkan dengan estimasi biaya untuk secara detailnya. Kita lanjut saja ke estimasi biaya. Di sini estimasi biaya itu terdiri dari project management, atau dalam hal ini adalah tim yang mengerjakan project ini, seperti itu. Dan selanjutnya ada hardware yang mendukung, serta software yang mendukung. Selanjutnya testing dari software dan hardware, seperti itu. Dan di sini ada training and support. Maksudnya apa? Aplikasi ini setelah dibuat, maka diperlukan training untuk penggunaannya. Selanjutnya ada reserve. Nah, di sini terlihat bahwasannya ketua tim proyek dalam waktu tempo 4 bulan tadi itu dengan gaji 12.800.000 seperti itu. Dan ahli manajemen proyek, desain UI UX, ini merupakan gaji dan totalnya adalah 91.200.000, dan sesuai dengan perencanaan biaya kita meletakkan bahwasannya totalnya adalah 200 juta seperti itu dari awal, kondisi awal, dan di estimasi biaya juga seperti itu, 200 juta. Nah, namun nanti pada saat kita menggunakan arus kas itu bakal dijelaskan di kurva S, di mana perencanaan itu ternyata ada sedikit perbedaan dari hasil yang kita harapkan sebelumnya, gitu. Nah, selanjutnya di sini ada penganggaran biaya. Penganggaran biaya itu kita lihat dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat. Ini sama dengan yang di atas, hanya saja ini didetailkan per bulan, seperti itu. Dan bulan pertama kita kelihatan bahwasannya bulan pertama itu ada 32.800.000, bulan kedua itu pengeluaran 33.800.000, bulan ketiga 83.900.000 dikarenakan di sini adalah tahap development di bulan ketiga. Dan di sini ada 49.500.000 dan hasilnya adalah estimasi biaya itu 200 juta. Nah, pada saat kurva S pengendalian proyek, ini adalah persoalan yang terakhir, yaitu bulan pertama dari kita estimasi biaya kita itu tadi sesuai yang Desember kita ngeluarin 32 juta, 33 juta, 83 juta sampai 49.500.000. Namun terdapat perbedaan sedikit, yaitu pada saat penggunaan biaya tersebut, di mana ternyata ada beberapa software serta hardware yang ternyata berkurang seperti itu harganya, maksudnya mendapatkan diskon, sehingga kita perlu catatkan bahwasannya di awal estimasi kita ada 32.800.000, ternyata hanya 30.200.000 pada bulan itu pengeluarannya. Dan oleh karena itu, setelah itu kita adjust atau kita maksimalkan dana dari perencanaan biaya tadi untuk dilakukan penggunaan di arus. Dan dapatkan hasil dari kurva S-nya sebagai berikut, di mana terdapat biaya dan arus ada sedikit kerenggangan sedikit, dikarenakan apa? Karena kan ternyata pada saat di bulan pertama ternyata di sini berkurang sebanyak 2.600.000. 2.600.000 ternyata ada biaya di mana ada promo pada software dan hardware-nya seperti itu. Dan hal ini kita masukkan ke dalam arus, sehingga terjadi sedikit kerenggang di sini untuk apa? Untuk mengetahui ternyata cost controlling-nya itu benar. Ya, baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari ETS MPPLA pada kali ini. Mungkin lebih kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.